guys. Agak bergetar karena sangat dingin di sini ya. Aku gak usah kenalan deh. Kita sebagai awardee BCBEAU tahun berapa? Kita 2021 21 benar. 2021 batch ketiga. Mau ngebacain berbagai komen-komen daripada netizen Instagram nih. Kenapa nih kita bacain komen, Kak? Mumpung hari ini adalah tanggal 20 Mei, di mana hari itu hari pendaftaran terakhir last day dari beasiswa Cendekia Basnas untuk EAU Al-Bukhari International University 2025. Setelah terakhir kali di batch kita itu ditutup. Iya, gitu. Kita batch terakhir sebelum waktu itu ditutup dan akhirnya dibuka kembali di tahun 2025. Makanya ternyata respon dari masyarakat nih sangat antusias ya, sampai kolom komentar di Instagramnya Basnas ini cukup ramai lumayan. Dengan berbagai macam reaction, ada yang pro, ada yang excited, ada yang berdoa gitu, ada yang kontra, bukan kontra sih kayak ya pokoknya kita lihat gitu ya. Kita bahas di sini. Nah, sebenarnya ada dari persyaratan Basnas sendiri ini kan sebenarnya itu cukup general ya. Bener. Minta apa? Kayak harus ada paspor. Ya iyalah, orang kita kan mau keluar negeri gitu loh. Dasar gitu yang harus. Yang kedua pada meminta TOEFL. Nah, disinilah kebanyakan terjadinya reaksi lah daripada orang-orang terhadap kayak kok nge-trigger gitu ya. Yang nge-trigger tuh sebenarnya si TOEFL ini nih. TOEFL dan IELTS ini. Jadi sebenarnya pas di zaman kita sendiri itu TOEFL-nya itu boleh atau IELTS tuh bisa prediction dulu, karena nanti kalau misalnya kita udah lulus di EAU-nya kita bakal ikut kelas bahasa atau foundation kan, atau foundation. Jadi kurang lebih setahun sebelum akhirnya masuk degree. Nah di situ ntar pas udah selesai setahun kita bakal dibayarin tes IELTS tuh dibayarin guys sama kampus 800 something ringgit. Itu Bayangin. kalau di rupiahnya sekitar 3 juta lebih ya. Jadi sebenarnya untuk TOEFL yang sendiri itu untuk pertama kali daftar tuh bisa prediction. Aku dulu aja itu kok nggak salah 20.000 di website random bisa 3 kali tes. Skornya itu nggak cukup 500. Coba lagi sampai 500 berapa waktu itu dulu. Akhirnya apply gitu kan. Jadi banyak cara kalau kita tuh mau gitu loh. Asal ada usahanya. Yuk kita bacain komen menggemaskan dari para netizen. Oke, kita langsung aja masuk ke first comment. Ini nggak perlu disebut ya namanya. Jadi kata dia, apakah memungkinkan untuk keluarga tidak mampu membiayai anaknya di Malaysia dengan uang saku 450 ringgit? Nah, kebutuhan lainnya siapa yang nanggung? Sungguh lucu nih kata kakaknya. Oh gitu. Oke. Sebenarnya apa ya? Concern si orang ini nih kayak concern maba. Ngerti gak sih, kayak dari SMA menuju ke universitas pasti kan mungkin yang biasanya kan kita sekolah dibayarin orang tua. Biaya kuliahnya itu ntar gimana orang tua ngebayarin segala macam gitu. Sebenarnya itu tergantung mindset ya. Benar. Pertama, kalau emang kita udah niat keluar negeri, rasa independen itu tuh harus ada gitu. Confident, independen, karena kita udah gede tuh nggak mungkin ngadain orang tua terus gitu. Tua nggak ngirimin duit, ya saya nggak punya duit ya nggak bisa mikir kayak gitu guys. Pertama, itu 450 ringgit itu di sini sekarang kalau dirupiahin itu sekitar 1,8 gitu, hampir 2 juta, karena sekarang kan rupiah agak lagi lemah. Ada balasan nih tunggu dari abang kita, dari teman kita juga nih yang sesama awardee. Sangat mungkin, yang penting bisa memanage uang dengan baik. Lagipun uang 450 ringgit itu merupakan meal allowance. Meal allowance itu kayak uang saku bulanan gitu. Bukan untuk jalan-jalan. Kalau merasa kurang mungkin bisa coba beasiswa lain. Tapi itu dibalas lagi. Emang kuliah cuma butuh makan doang gitu. Butuh makan doang, Kak? Gitu kan. Kita juga butuh buku, Kak. Kita butuh internet juga, Kak. Butuh sepatu, Kak. Oke. Jadi pasti dibahas nih sama teman kita yang lain nih. Pergi ke Malaysianya itu kita ditanggung full. Student visanya dibayarin, itu per tahun student visa itu berjuta-juta loh, kita harus ngeluarin uang untuk itu gitu. Belum tapi lagi kita asuransi. Perlu, karena apa? Karena dapat scholarship. Di cover sama Basnas nih kalau seandainya kita lulus. Terus kuliah full sampai lulus, dengan itu kalau dihitung SPP-nya bisa ratusan juta ya. Mahal banget sih. Terus tempat tinggal juga dikasih, kita tinggal di hostel yang sangat amat alhamdulillah nyaman, listrik dibayarin, air wifi, air nggak pernah macet gitu ya, air bersih cukup gitu. Maksudnya kayak bersyukur dulu. Terus fasilitas yang mumpuni. Nah terus tes IELTS-nya itu juga dibayarin sama kampus. Jadi ketika kalian daftar pertama kali itu bisa pakai
IELTS atau TOEFL prediction dulu yang harganya bahkan nggak nyampe 100.000. Yang free pun ada kalau emang kita pinternya nyari nih, ngulik lagi. Terus kakak kurang apa lagi ya kak? Mau baju dan sabun mandinya ditanggung juga. Nah itu tadi balik lagi, kita kan udah gede ya, kita tuh harus mikir banyak cara kok di sini. Sini teman-teman kita juga banyak tuh kalau lagi bulan puasa atau hari libur pada jualan risol, jualan seblak, jualan banyak jualan apa aja dijual gitu kan. Dan alhamdulillah di situ kayak ada aja rezekinya. Bener. Gak tau ya, kalau anak rantau tuh ada aja gitu rezekinya, ya nggak sih? Ya kan? Terus ada banyak juga yang remote job di sini gitu. Ada yang jadi asisten dosen, ada yang kerja di library, ada yang kerja di ISU International Student Unit, ngurusin visa teman-teman segala macam juga dapat ininya gitu, upah gitu ibaratnya. Kayak ada aja cara Allah tuh ngasih rezeki, yang penting yakin dulu, yakin gitu. Kalau mau maju ada aja. Iya benar, ada jalannya pasti kalau mau usaha. Terus benefit yang kita dapetin tuh kayak lebih daripada 450 ringgit itu. Pas zaman kita tahun pertama, tahun kedua itu belum ada tuh modelan ada kupon tambahan gitu. Nah sekarang itu dari kampus itu kita dari scholarship unitnya itu nambah 50 ringgit setiap bulannya masuk kemana tuh Kak? Ke student card kita. Jadi kalau kita mau makan di kafetaria kantin kita tuh bisa tap pakai student card kita yang isinya tuh ada saldo 50 ringgit gitu. Itu setiap bulan akan selalu masuk saldonya. Jadi kurang lebih sebenarnya uang saku tuh kayak 500 ringgit nggak sih jatuhnya sekarang, kayak 50 ringgit itu untuk khusus makan di kantin. Tolonglah Min, baca Kak. Kalau buat beasiswa di seluruh univ Indonesia dan syaratnya jangan terlalu ribet, ini sama aja memberatkan umat muslim gitu. Umat muslim, karena umat muslim bukan berarti semua halnya mudah nggak sih? Maksudnya kan kita juga diajarkan untuk berusaha ikhtiar gitu. Kalau buat beasiswa di seluruh univ Indonesia gitu kan, kayak gak semuanya tuh kayak bercita-cita ingin kuliah di univ terbaik di Indonesia aja gitu. Dari kayak aku sendiri dari SMA itu pengen banget kuliah ke Malaysia, cuman kayak aduh kok Malaysia S1-nya jarang banget ya ada beasiswanya gitu. Jadi kayak masa kita harus harus egois dengan pengennya tuh semua beasiswa tuh di Indonesia aja, nggak bisa dong. Semuanya tuh ada market masing-masing nggak sih gitu kan. Terus jangan terlalu ribet ya Allah. Ini setahu aku ini adalah salah satu beasiswa dengan persyaratan paling simple gitu. Maksudnya paling masih bisa kita penuhi gitu dibanding beasiswa lain gitu. Ada yang berkasnya harus kita kirimkan langsung ke negara tersebut melalui pos atau ke kedubesnya gitu. Ada satu beasiswa dulu tuh aku disuruh bikin surat SKCK. Surat kalian berketerangan baik, tidak pernah berurusan dengan polisi, kayak nggak ada nih bahasa minta kayak gini. Terus ada juga, tapi aku nggak menyalahkan ya, mungkin memang beberapa negara memerlukan itu gitu. Terus ada lagi yang nyuruh untuk harus dapat recommendation letter daripada Kementerian Pendidikan Pusat. Nah itu tuh kan ribet ya, apalagi untuk saya yang orangnya agak di pinggiran nih gitu. Nggak usah disebutkan ya, agak di pinggiran nih gitu kan daerahnya. Jadi kayak harus ngepost segala macam, dan Basnas itu cuma minta recommendation letter dari orang terdekat kalian. I mean kayak kepala sekolah, guru kayak SMA gitu. Maksudnya ini tuh benar-benar nggak ngerti gitu dari mananya memberatkannya gitu. Maksudnya apa mungkin si orang ini kayak kurang survei ke beasiswa yang lain nih. Ini adalah salah satu beasiswa yang cukup mudah gitu. Dan jarang banget beasiswa untuk ke Malaysia S1 dan S1 benar gitu. Dijawab nih sama abang kita Fatir. Di dunia ini tidak ada syarat beasiswa yang mudah Kak, dan semua beasiswa sudah dipertimbangkan dengan baik, khususnya untuk sasaran para penerima nantinya gitu. Terus ada komen kayak, wow, TOEFL 550, WK gitu. Dengan nada lemah lembut atau nada atau apa ya? Mungkin, wow, TOEFL 550. Bertanya dengan nada lemah lembut. Hahaha gitu kali ya. Oke, terus dibalas nih sama kakak kita Zai, coba bacain. Jadi di sini semua program itu tarafnya internasional. Kuliahnya itu full berbahasa Inggris karena teman-teman kita pun classmate-nya tuh kayak dari berbagai negara, different countries gitu. Nah, jadi minimal sampai di Malaysia itu diharapkan punya dan kemampuan untuk berbahasa Inggris gitu, karena kita akan menggunakan bahasa Inggris sebagai daily basis untuk communication-nya gitu. Terus kalau nggak salah aku, kalau misalkan flashback ke tahun 2021 dulu, itu kita persyaratan TOEFL itu kalau nggak salah 500. Karena aku ingat aku dapet TOEFL pertama kali itu 503 sebelum aku ikut kelas LC di sini ya. 503. Jadi kayak 503 itu pertama kali, belum sampai 550 nih. Tapi kataku kenapa kali ini lebih dinaikin sedikit 550 karena kuotanya sedikit, cuma 20 orang yang diterima. Sedangkan pada masa kita itu lumayan banyak ya waktu itu. Dan menurut aku juga menyesuaikan dengan generasi yang makin kesini gitu, yang pastinya
bahasa Inggris itu lebih masif untuk diajarkan kepada generasi-generasi yang sekarang ini kan gitu. Jadi mungkin ini salah satu penyebab juga kenapa agak dinaikkan sedikit aja, cuma 50 ya. Tapi dengan dibandingkan dengan benefit yang lainnya tuh kayak ya Allah guys gitu. Jadi Maaf Min, aku nggak ada prestasi, gimana nih? Gitu. gimana nih Kak? Terus Kakak punya prestasi nggak? Aduh ya Ayo. Allah, nggak tahu, hanya Allah yang tahu ya. Terus dibalas nih sama Kak Zaijal gini. Bisa ditonjolkan dari aspek yang lain kan, nilai akademik, pengalaman kepanitiaan atau organisasi, volunteer, pengabdian di masyarakat, banyaklah prestasi yang lainnya. Aku juga amazed lah pas datang ke sini tuh banyak teman-temanku itu udah pada apa ya, kayak jiwa-jiwa volunteernya tuh ini banget nih, Anak organisator banget iya. ya. Terus ada yang juga lulusan volunteer dari bidang kesehatan gitu. Menurut aku tuh ada banyak kenapa Basnas memilih teman-temanku dan aku dan teman-teman yang lain itu karena nggak cuma dilihat dari nilai yang 99 Dan akademik juga diperhitungkan gitu, bagaimana kita ada di sosial, bagaimana kontribusi kita gitu. Jadi tapi ini pelajaran juga nih buat yang mau daftar beasiswa nih di tahun-tahun kedepannya. Memang kita dari SMA, dari SMP, dari sekolah menengah itu dari kecil emang harus udah menyiapkan tuh. Kalau nggak harus kayak sampai nilainya 100, 199 gitu. Ya at least kita zone yang aman aja lah benar. gitu untuk kayak kalau misalnya di SMA di Indonesia kan KKM gitu, at least KKM gitu. kalau nggak salah nilai transkripnya itu apa rata-rata kalau masuk ke situ apa 80 atau 85 gitu ya nilai raportnya. Jadi kayak kembali lagi karena ini cuma dipilih cuma 20 orang, jadi kayak memang agak selektif. Jadi ya pasti yang terbaik lah. Namanya gitu ya. pun scholarship gitu ya kan. Terus ini yang tadi surat rekomendasi udah dijawab ya. Buat bansos aja dipilih-pilih, apalagi untuk scholarship. Kita kan sini bersaing dengan seluruh dunia gitu. Bukan bersaing sih, kita belajar bareng, kita environment kita itu tuh kan dari from around the world gitu. Jadi kayak kita juga menyesuaikan dong gitu. Ntar jangan sampai malah kitanya yang nggak sanggup adaptasi, jelas malah kitanya yang menangis darah, menangis pengen pulang ke Indo gitu. Malah nggak bisa survive gitu. Soalnya di sini memang sekarang kalau nggak salah from 64. Jadi di sini memang sangat diversity gitu. Tapi yakin aja dulu. Palingan yang tadi yang karena orang pada takut TOEFL terus 450 ringgit tuh cukup atau enggak gitu. Kalau nggak punya prestasi itu gimana gitu. Jadi kalau kita wrap up semuanya ya. Pertama tadi apa? Untuk TOEFL itu Bisa 550 dan nggak perlu TOEFL yang untuk apply pertama kali itu nggak perlu yang real TOEFL. Iya, tapi plusnya kalau kalian udah mampu berbahasa Inggris 500 dapat TOEFL 550, kalian bisa langsung ke degree-nya, jadi nggak perlu ikut tes bahasa. Tapi kalaupun belum ada dan memang cuma adanya yang prediction itu, nanti di sini akan ada kelas bahasa lagi, language center lagi dengan setahun. Pembiayaan IELTS itu di cover oleh universitas. Dan benar-benar diajari sama dosen-dosen yang expert gitu. Dan untuk allowance 450 ringgit itu cukup banget, dan gimana kalian manage uangnya gitu, karena beasiswa ini pun harus sesuai target kan. Memang kalau misalnya kita membawa nama Indonesia gitu loh, kayak membawa Basnas RI gitu, kayak rakyat Indonesia. Jadi ya sebagai calon awardee nih gitu, harus ya memantaskan diri dong gitu, karena yang ingin kita capai ini adalah bukan yang suatu hal yang main-main juga gitu. Aku sebagai perempuan yang suka jajan, kayak aku merasa aku perlu menambah income-ku itu dari hal-hal yang lain gitu, karena memang kalau untuk makan cukup lah. Cukup banget. Apalagi di sini kita juga bisa masak kok di MPH. Teman-temanku pada beli multi cooker, alat masak, terus masaknya di MPH. Jadi memang ada tempat masak buat kita masak gitu. Apalagi kalau bareng-bareng kan, kumpulin duit bareng-bareng, berenam, berempat, terus kita masak bareng-bareng, jadi bisa hemat kok. Ada kok. Itu gimana caranya aja gitu, kayak. Tapi kalau misalnya balik ke aku lagi, aku yang orangnya jarang masak dan memang seneng jajan, ya udah aku nyari remote job atau kalau misalkan dari kampusnya ada ngasih part time job, aku ikut gitu. Jadi memang ada PVTRI di Indonesia, jadi ya aku bawa aja di sini gitu. Jadi selalu ada caranya lah, gimana cara kita mau belajar tuh pasti Allah kasih kemudahan gitu. Tentu aja sebenarnya beasiswa ini terbuka ya untuk siapapun yang mau daftar, asal dia udah tahu kriterianya dan persyaratannya, silahkan aja daftar. Cuma mungkin nanti sebelum kita bakal lanjut untuk di interview sama pihak kampus, kita kan juga ada interview dengan pihak Basnas yang mana nanti kita akan ditanya tuh kondisi rumah, terus gaji orang tua gitu. Mungkin kalian udah menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia dengan biaya mandiri gitu, mampu untuk kuliah gitu ya, untuk membiayai diri
dirinya sendiri gitu. Mungkin kan termasuk salah satu target dari Basnas gitu. Cuma silahkan saja terbuka untuk kesempatan untuk kalian apply. Cuma mungkin ya itu nanti akan disaring lagi dan Iya, dan dari Basnasnya juga pasti bakal nanya kayak fully commit ya ke beasiswa ini gitu. Menurut aku juga kayak kalau kalian nih udah kuliah di Indo sekian tahun dengan udah melewati beberapa semester, udah ngerasa secure, udah kalian banget. Gitu. Kalau emang kalian gimana memberikan kesempatan kepada orang yang teman-teman yang lain yang mungkin kurang mampu untuk dan butuh untuk melanjutkan studinya gitu. Jadi bisa dibuka kesempatannya untuk teman-teman yang lain gitu. Karena kalau misalnya di sini pun dari pihak EAU-nya juga ada keterangan untuk apa ya, minimum gaji orang tua. Jadi itu bukan dari Basnas doang gitu. Jadi memang dari kampus. Dari dua pihak ini kerjasama antara Basnas dan EAU, dua-duanya itu ada requirement untuk minimum gaji orang tua gitu. Jadi memang nanti diseleksinya cukup ketat gitu untuk masalah ini supaya nantinya akan tepat sasaran untuk penerimanya tersebut. Sama ini, biasanya orang-orang tuh pada concern kayak, aduh kak gitu, bayar penerjemah tersumpah mahal gitu. Sekarang tuh setahu aku udah banyak ya sekolah-sekolah, pondok-pondok, pesantren itu yang udah support apa ya. Mereka kan tahu nih kita mau apply gitu, jadi kayak udah menyediakan template ijazah nih dalam bentuk bahasa Inggris gitu loh, ucap resmi gitu loh, dilegalisir sama sekolahnya gitu. Jadi kayak nggak semuanya harus ke penerjemah tersumpah juga. Penerjemah tersumpah itu kan hanya untuk garanti bahwa ini dokumennya ngerti nggak sih sah gitu, sah dan memang nggak dibuat-buat. Maksudnya kayak autentik, ini seperti originalnya gitu. Tapi kalau memang kita dari sekolahnya bisa ngasih dan bisa dilegalisir langsung ya nggak apa-apa gitu. Jadi banyak cara untuk menuju Roma ya, menuju Malaysia, menuju EAU gitu kak ya gitu. Sama satu lagi nih, ada juga aku pernah baca tapi kayak komen udah dihapus deh. Yang ini kayak bikin paspor aja sekarang udah berapa ratus ribu, tapi targetnya orang miskin gitu. Aduh, gimana ya? Sebenarnya aku bingung gitu. Ini yang miskin orangnya atau mindsetnya gitu. Jadi ntar kalau memang bikinnya tujuannya untuk beasiswa ini, kita bisa mengajukan refund ketika kita udah ngedapetin beasiswa ini. Nanti gitu. akan di-reimburse gitu. Biaya yang kalian keluarkan akan di-reimburse lagi oleh Basnas untuk paspor. Kayak baik banget gitu. Baik banget gitu. Maksudnya? Dan kayak kita tuh mau keluar negeri. Gimana sih? Logikanya nggak punya paspor kayak kak. Itu kan kayak salah satu berkas yang krusial untuk dimiliki ketika kita mau keluar negeri gitu. Dan kalau Basnas ini sudah cukup baik gitu ya mereimburse uang dan biaya untuk pembuatan paspor. Sedangkan untuk beasiswa-beasiswa lain, scholarship lain itu untuk kepemilikan paspor itu sudah dari kitanya sendiri gitu. Dan ini mungkin kayak ini kan pusatnya di Jakarta ya Basnas gitu. Jadi kayak orang-orang yang kayak gimana nih kak kalau aku tinggalnya di Papua, gimana kalau aku tinggalnya di Aceh, di pulau ini. Semuanya itu bisa banget daftar. Ntar kita tuh bakal disatuin nih sama Basnas di Jakarta. Benar. Tiket pesawat dari daerah masing-masing dibayarin. Kayak aku nih semuanya. Dari ujung pulau nih gitu, suatu tempat nih dibayarin sama Basnas ke Jakarta. Betul. Dari Jakarta dibayarin lagi ke Malaysia. Dari Malaysia sampai ke kampusnya lagi, dari Kuala Lumpur sampai diantar sampai ke kampusnya. Sampai jadi kayak, kalian sampai ke kampus itu semuanya di-provide gitu. Iya kayak ya Allah. Bisa dari Sabang sampai dari Merauke itu semuanya dari semua titik di Indonesia. Dari Aceh diberangkatin naik pesawat. Dari Papua naik pesawat. Nah, kalau misalkan kalian di sekitaran Pulau Jawa mungkin dikasih pilihan mau naik pesawat kah atau mau naik mau naik bus, naik kereta. Gitu. Zaman kita dulu juga ada ini kan tes buat apa sih namanya? Apalagi namanya? Ya COVID test deh pokoknya. COVID test itu bahkan itu juga dulu dibayarin kitanya. Kayak bener-bener. Padahal dulu waktu itu tahun 2021 ya, waktu COVID lagi tinggi-tingginya, itu untuk tes itu tuh lumayan mahal. Tapi itu semua dibiayain gitu oleh Basnas. Oke, segitu aja reaction dan tanggapan kita untuk berbagai pertanyaan ataupun respon di kolom Instagram Basnas ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan semoga buat teman-teman yang udah daftar, semoga sukses, semoga lancar untuk segalanya dan mendapat hasil yang terbaik. Wawancara gitu ya. semuanya tuh dikasih kemudahan. Terus juga buat teman-teman yang mungkin nantinya belum bisa ke sini melalui jalur Basnas, boleh banget coba jalur mandiri. Apply langsung dia EAU-nya melalui website di bawah ini. Jangan lupa ya Yan, taruh di sini. Nah, gitu. Ya, jadi boleh langsung aja untuk visit di websitenya EAU. Lihat jurusannya ada apa-apa aja, coba research dulu. Terus
cara apply-nya gimana itu bisa banget dilihatlah pokoknya melalui website, itu mungkin ada tata caranya. Buat semua scholarship hunter, buat semua calon-calon maba dan mungkin yang sudah jadi maba, semangat terus kuliahnya, semangat terus. Kesuksesan itu pokoknya gak datang gitu aja. Gak datang gitu aja. Kita harus eager, kita harus ngusaha, bener, kita harus ikhtiar, doa. Pokoknya jangan ngeluh dulu deh gitu. Coba dulu. Sampai ketemu di next videonya. Kalau ada. Semoga video ini membantu buat teman-teman yang lagi mengusahakan, yang masih agak ngeblur nih gimananya gitu. Untuk daftar beasiswa lain selain beasiswa Basnas, EAU. Pokoknya semangat terus buat scholarship hunter. Semoga kalian mendapatkan apa yang terbaik untuk dari kalian yang dicita-citakan. Iya, benar. Dadah. Thank you guys for watching.